Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, Dan di sini katanya yang terkenal ada nasi bakar sumsum dan juga ada bubur setan. Sekarang saya lagi ada di Banten, dan mumpung di Banten saya membeli oleh-oleh khas ini. Ada keceprek dan juga ada emping. Langsung aja. Permisi, Pak, mau beli emping sama keceprek ya? Ya, boleh, silakan. Ini ya. Ada berapa rasa sih, Pak? Ada 3 rasa. Satu itu yang olahan yang rasa manis pedas. Ini manis pedas. Nah, kalau yang ini yang gurih, rasa gurih. Kalau yang melinjo, melinjonya mana? Kalau yang rasa melinjo aslinya Melinjo emping maksudnya, Pak? Emping. Emping ya? Nah, ini rasa original, dia tidak pakai bumbu apa-apa. Ya, silahkan duduk. Pak, ini emang yang ngebedain, yang spesial dari emping di sini apa sih, Pak, dibandingkan tempat lain? Kan terkenal banget nih. Kita dari bahannya pilihan. Kita hanya memakai bahan-bahan melinjonya dari wilayah Pandeglang. Karena wilayah Pandeglang itu sudah diteliti dari berbagai ilmuwan, ternyata unsur hara banyak, sehingga menghasilkan biji melinjonya itu gurih dan nikmat, gitu aja, dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia. Emang ini udah dari tahun berapa sih, Pak? Pertama, orang tua saya dari tahun 56 itu memulai. Alhamdulillah tahun 92 Bapak mendapat penghargaan dari Presiden, namanya Upakarti. Nah, dari situlah semangat orang tua timbul, tumbuh, bangkit kembali untuk melanjutkan usaha ini. Sampai generasi kedua yang dilanjutkan oleh saya sampai hari ini. Kalau proses produksinya di rumah ini juga? Iya sih. Cuman ya hari ini lagi off karena karyawannya pengen pada libur katanya meski bulan suci Ramadan. Ya, padahal saya pengen lihat, Pak, proses pembuatan emping sama ini ceprek. Tapi ada masih di wilayah sini. Silakan aja Mbak Ola langsung ke sana. Mudah-mudahan aja hari ini ada yang produksi gitu kan. Semoga ya. Ya, mudah-mudahan. Oke. Ntar saya cari-cari nih, Pak. Ya. Makasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Ini dia Ibu Eli. Beliau sudah puluhan tahun membuat panganan dari melinjo. Halo Bu Eli, saya Ola. Ibu, hari ini lagi ada proses yang bikin emping? Iya. Ibu, saya mau lihat langsung, boleh nggak? Iya, silakan. Asik, makasih. Ayo. Iya. Melinjo yang sudah dipetik dari pohon dikumpulkan. Kulit luarnya dibuka menggunakan pisau hingga nampak bagian cangkangnya. Dari sini, melinjo pun disangrai hingga cangkangnya melunak. Cangkang dibuang dan daging melinjo yang lunak diambil untuk ditumbuk. Ditumbuk sesuai keinginan, lalu dijemur jika ingin dijadikan emping. Untuk pembuatan keceprek, setelah ditumbuk, melinjo dipanggang. Setelah itu digoreng. Udah cukup putih, langsung digoreng ya? Diakhiri dengan digoreng, lalu dicampur bumbu-bumbu. Selain keceprek, di sini juga ada emping, sahabat pesir. Ini ya Bu ya, bedanya apa Bu sama keceprek? Kalau keceprek satu beninjonya, kalau ini emping beninjonya 2. Lihat ini bedanya, yang mana sahabat pesir emping? Ini emping. Ini emping, ini keceprek. Kalau emping juga ntar sebelum digoreng dijemur dulu ya? Dijemur dulu. Kalau
nggak dijemur, nggak kering gitu. Oh. Nah, biar lebih kriuk-kriuk juga Iya. Ibu ya. Ibu, saya mau pamit pergi lagi Bu ya. Jangan kapok ya. Enggak Sampai kapok. ditunggu sampai Ibu. Ya, Ibu makasih banyak. Ya, kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yang ini favorit saya karena ini adalah buah yang sangat saya suka, durian. Langsung aja. Ini dia perhentian terakhir di pagi ini, duren khas Pandeglang. Tempat ini selalu ramai setiap harinya dan buka 24 jam. Halo, selamat. Ya, Kalau di sini menu andalannya apa ya? banyak sekali. Yang pertama durian, terus olahannya. Ada serabi kuah duren, ada sop durian, ada jus durian, es krim durian, pancake durian. Jadi serba durian. Bahkan biji durian juga bisa diolah di sini. Jadi durian? biji durian, satu Indonesia baru ada di sini. Jadi kita olahannya itu sangat beragam. Boleh kita langsung ke atas nanti ambil ngobrol-ngobrol? Oke, siap. Kita Oke. ngobrol di atas. Iya. Bola duluan silakan. Oke, makasih. Oke. Lantai 2, ada lantai 3 ya. Hawanya juga sejuk banget. Di belakangnya soalnya gunung sama pesawahan. Langsung ya. Iya, View-nya dapat banget. betul. Silakan duduk. Nanti kita liatin durian-durian andalan-andalan di sini nanti. Wow. Pak, ini banyak banget. Emang beda-beda rasanya? Beda-beda. Ini 5 pohon dan 5 warna. Pasti 5 rasa juga. Yang saya bilangin tadi yang Mbak Ola angkat ini dia manis, legit. Dia Kelihatan warnanya juga. Iya, jadi dia kering, legit. Kalau ditelan agak seret dikit lah. Seolah-olah karena saking lengketnya. Manisnya udah, baunya juga, waduh, menggiurkan banget. Terus yang Mbak Ola harus ketahui lagi, yang ini agak pulen dikit ya. Jadi dia manis pulen, tapi tetap manis juga. Dia pulen. Nah, itu yang tadi legit, yang ini pulen. Nah, yang orang banyak gemar ada juga yang beralkohol kayak ini. Saya sediakan. Nah, ini beralkohol sekali. Duriannya dia ada alkoholnya, jadi pahit. Kalau bahasa orang-orang penggemar di sini sih bilangnya saya mau minta manis pahit katanya. Oke, Mbak Ola, selamat dilihat-lihat dulu dan diamati. Tapi nggak boleh makan. Saya masih mau melayani customer di bawah ya. Iya, Karena Pak. Makasih pengunjung. banyak. Iya, sama-sama, Mbak Ola. Oke, sampai ketemu ya, Mbak Ola ya. Makanya Allah memerintahkan puasa agar nafsu itu lemah. Nah, kapal saya mana ya? Enggak deh sahabat Mesir, saya bukan lagi ada di Mercusuar, tapi saya sedang berada di menara di Masjid Agung Banten. Nah, menara ini memang merupakan menara yang tertua dan menyerupai Mercusuar yang tingginya sekitar 23 meter dan kita harus menaiki 82 anak tangga. Lumayan tinggi ya. Makanya saya lumayan ngeri, mendingan kita langsung masuk aja ke masjidnya. Yuk. Sahabat Mesir, sekarang saya udah janjian dengan Bapak Obay. Beliau adalah salah satu pengurus di Masjid Agung Banten ini. Langsung aja ketemu Pak Obay. Assalamualaikum Pak Obay, apa kabar? Baik. Iya, kalau Masjid Agung Banten ini dibangun pada tahun 1556 oleh Sultan pertama, Sultan Maulana Hasanuddin. Tuh. Memang pada awalnya sih tidak dengan menara yang di belakang kita ini, tidak dengan tiama yang ada di sana itu. Awalnya hanya merupakan sebuah masjid ya, yang sama seperti juga yang ada di Jawa ini ya. Hanya mungkin ya bisa dikatakan unik atau beda ya dengan masjid-masjid lain tuh. Kalau Masjid Agung Banten ini punya atap itu dia berbentuk 5, bersusun 5. Itu melambangkan rukun Islam. Oh, terus ada apa lagi nih Pak? Ya ada, kita bisa lihat sebelah sana barangkali ya lebih.
Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada. Rame banget ya Pak ya? Banyak sekali yang ziarah itu tiap hari. Tiap hari itu nonstop. Muhammad ya Rasulullah. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau masjid ini ditopang oleh beberapa tiang penyangga. Ini ya tiangnya ya. Termasuk ini. Tapi yang utama di tengah itu, ya, kelihatan dari sini, Oh, ya. itu tiang utama, itu yang melambangkan 4 mazhab itu tadi, ya. Syafi'i, Bali, Maliki. Nah kemudian ada tiang penunjang lainnya berjumlah 20. Ya, ini kalau kita hitung ini ada 20 sekelilingnya nih. Nah itu melambangkan 20 sifat Allah yang wajib kita ketahui, ya seperti wujud, qidam, baqo. Pak, itu juga mimbarnya unik banget Pak. Ya, memang beberapa bangunan di sini tuh kebanyakan ada influen, ada masukan gaya-gaya arsitektur luar. Tidak Ya, ada hanya Belanda, tidak ada hanya Cina juga. Nah, kalau kita lihat ini pilar-pilar semacam ini kan kelihatan sekali Eropanya, ya Eropanya, Iya, Eropis dari banget bagian. gitu. Iya. Yang pas kita mau ke pengimaman ini mihrab kan. Nah, kalau masjid-masjid lain di sini hampir satu Sejajar ya biasanya dengan Beda. mimbar itu. Kalau ini mimbar dia agak maju gitu. Sobat Plesir, sekarang saya mau menemui Kiai Haji Tubagus Fatul Azim Khotib untuk menanyakan lebih detail mengenai penambahan fasilitas yang ada di Masjid Agung Banten ini. Jadi ikutin saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebenarnya apa sih yang membuat Bapak mau berinisiatif untuk membuat pembangunan ini? Jadi awalnya gini, saya sering melihat sejak kecil kan saya lahir di sini. Saya melihat orang jarah-jarah itu kok terbengkalai gitu, nggak terurus, gitu kan. Kemudian tambahan sejak 2006, saya kan kebetulan diamanati ngurus masjid dan kebetulan aktif di PPMA, Perhimpunan Pemangku Makom Aulia Sejawa. Di Wali Songo itu kami juga ikut ngurus sampai Ampel. Nah saya lihat di sana itu di Cirebon sampai Ampel itu fasilitas sudah lengkap. Bahkan ada penyewaan penginapan segala udah ada. Di sini belum ada sampai hari ini. Makanya saya inisiatif pengen ini sejak 2007 ini. Setahun setelah saya jadi ketua masjid, lalu saya terpikir ini bikin gambar segala macam perencanaan sampai seperti ini. Kalau menurut Bapak, kondisi masjid yang sekarang dibandingkan dengan yang dulu nih Pak, gimana? Saya mungkin menjawab pertanyaan Anda ini berangkat dari surat At-Taubah. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Jadi sesungguhnya masjid itu merupakan landasan utama menuju ketakwaan. Dan di dalam masjid itu mestinya ada orang-orang yang laki-laki yang suci, yang bersih, baik pikirannya maupun hatinya maupun fisiknya. Artinya berarti masjid itu mestinya bersih, nyaman gitu. Nah sekarang kalau kita lihat masjid Banten sekarang, itu sebetulnya apa ya, kalau istilah Sundanya pada urangna gitu ya. Sebenarnya dari dulu emang begitu. Sekarang lebih parah. Pedagang-pedagang masuk ke dalam segala macam itu menjadi problem buat kami. Dan kami sudah berusaha dari 2006 sampai 2011 untuk menertibkan, membersihkan itu, tapi ya kondisi masyarakatnya seperti ini. Dan yang berpikir begitu cuma saya sendiri barangkali, yang lainnya berpikirnya lain, gitu. Kayaknya ya, sementara saya istirahat dulu. Ya. Bahkan di surat Al-Baqarah 114 itu dijelaskan. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fi ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Tidak ada orang yang lebih dolim dibandingkan orang yang menghalang-halangi orang mau ke masjid, mau berzikir, dan atau wasa'a fi kharabiha, bertindak, berperilaku sehingga masjid menjadi kumuh, kotor, brengsek. Bapak ada pesan-pesan mungkin untuk sahabat Plesir biar lebih semangat puasanya? Ibu-ibu, bapak-bapak, coba bandingkan rumah tangga ibu anggarannya, bandingkan antara Ramadan dengan bulan biasa. Besar mana? 100% jawabnya selalu besar Ramadan. Padahal kegiatan makan minum kita hanya malam hari. Mestinya kalau kita berpuasa dengan benar, mestinya anggaran rumah tangga kita, masyarakat muslim di Indonesia ini separuh paling enggak. Untuk tahap pertama bolehlah rata sama seperti bulan-bulan kemarin. Nah sekarang terjadi apa? Nah jadi akhirnya saya sering prihatin melihat umat Islam di Indonesia ini puasanya masuk kategori hadis Rasulullah rubba so'imin laisa lahu illal ju' wal atos. Banyak orang berpuasa
tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Makanya saya himbau kepada masyarakat kaum muslimin, dalam Ramadan ini marilah kita tingkatkan cara puasa kita menjadi puasa yang menuju la'allakum tattaqun. Yang tattaqun ini sesuatu yang tidak dimau oleh nafsu. Makanya Allah memerintahkan puasa agar nafsu itu lemah. Kalau nafsu sudah lemah, bisa kita kendalikan. Diajak bertakwa juga mau. Hanya dikasih namanya bubur set. Nah, Sobat Mesir, udah sholat maghrib dan sekarang saya lagi ada di kawasan Pasar Lama Serang, Banten. Dan di sini katanya yang terkenal ada nasi bakar sumsum dan juga ada bubur setan. Mas mau nasi bakar sumsum. Oh, nah nasi bakar bunga. Lihat aja menunya aja, Mbak. Oh, ada macam-macam ya? Ada sumsum kerbau, Sobat Mesir. Kebo dimakan. Ini deh, Mas. Nasi bakar sumsum sapi aja. Sapi aja? Ya. Oh. Mainstream saya orangnya. Iya. Silakan duduk, Mbak. Oke, makasih, Mas. Sobat Mesir, di sini menunya lumayan agak ajaib. Ada kerbau, ada juga tadi saya baca sate lidah sapi. Terus ada juga sate keong. Tapi sekarang sih saya mau nyobanya yang luar biasa. Nasi bakar sapi. Nah, ini Mbak sumsumnya. Ini teh angetnya buat pas hidangannya. Ah, makasih. Mas aku mau ngobrol bentar dong. Boleh. Boleh. Ini emang idenya dari mana sih? Saya baru pertama kali loh denger dan nyobain ada nasi bakar sumsum. Itu dari pembuatannya masing-masing, ada dari sapi dengan kerbau. Kalau kata orang itu dari sapi itu bagus buat tulang tubuh wanita. Ah, berarti pas nih saya pesen. Iya, apalagi keadaan lagi hamil muda. Oh. Itu bagus buat tulang punggung, buat bayinya bagus, buat dari tulang punggung wanita itu bagus. Mbak, selamat nikmatin mumpung masih panas hidangannya. Saya mohon permisi dulu. Sobat Mesir, ini kalau dari wanginya aja udah enak banget. Terus juga porsinya nggak terlalu besar, jadi pas untuk buka puasa. Oh ya, sama tadi bubur setan yang saya ceritain, ternyata ada di seberang jalan banget. Jadi saya mau pesan dulu, ntar makannya di sini sekalian. Pesan bubur dulu. Mas mau satu ya buburnya? Terima kasih. Pak, saya makan di seberang nggak apa-apa ya? Nanti saya balikin lagi ke Pak. Nah, Sobat Mesir, jadi yang ngebedain bubur setan ini dengan bubur-bubur lainnya, emang biasanya kan kalau bubur lain tuh ada kuah kuningnya. Kalau ini kita pakai ada cakwe, terus juga ada lobak asin, itu sih yang bikin beda. Oh ya, sama kenapa namanya bubur setan? Jadi katanya bubur ini emang dulunya pindah-pindah dan jualannya malam. Jadi orang juga agak susah nyarinya, makanya dikasih namanya bubur setan. Nah, Sobat Mesir, kalau mau menikmati dua hidangan ini, bisa dicari di sekitaran kawasan Pasar Lama di Serang, Banten. Tepatnya di dekat bioskop lama. Sekarang saya mau menikmati makanannya dulu sambil berpuasa. Yang mana dulu ya? Ini enak.